Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik yang Kak sayangi. Jumpa kembali bersama saya Kak Herdi Aja. Kakak di Prima Agama sebagai pengajar kimia. Ya. Kalau di Prima Agama kakak itu dikenal dengan instruktur Kimitaru ya. Nah, kalau ada pengen lebih dekat tahu Kimitaru, ikutin video kakak selanjutnya ya. Baik adik-adik, selagi mengisi waktu libur selama sepekan ke depan, Prima Agama akan sharing pada adik-adik pada materi yang kalian tertinggal di sekolah ya. Nah, kali ini kakak akan sharing materi kimia kelas 10 pada materi hukum dasar kimia. Oh ya, kakak mau tanya dulu deh, di sekolah sudah sampai mana materinya? Tentu hukum dasar kimia ya. Ya, nah kakak sudah menyiapkan materi hukum dasar kimia. Ada yang tahu dari hukum dasar kimia itu apa aja? Ya, nah untuk itu kakak share ini beberapa hukum dasar kimia yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini adik sering juga dikenal dengan hukum kekekalan massa. Kalau di fisika itu ada hukum kekekalan energi. Artinya energi itu tidak dapat dimusnahkan tapi dapat dipindahkan ke dalam bentuk yang lain. Nah, kalau di kimia itu ada hukum kekekalan massa. Bukan massanya tidak dapat dimusnahkan, tapi maksud di sini massa zat sebelum mereaksi dengan sesudah reaksi itu sama. Ya, jadi massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Jika kita diukur dalam ruang. Kalau ruang terbuka, ya pasti kalau menghasilkan gasnya akan keluar ya. Nah, adik-adik, selanjutnya itu ada hukum Proust. Di sini kakak akan review sedikit 4 hukumnya ya, nanti kita masuk ke soalnya ya. Hukum Proust itu hukum perbandingan tetap. Artinya setiap senyawa dalam unsur di alam itu perbandingan unsurnya itu selalu tetap ya. Tidak bisa misalkan gini, kalau kita pengen membuat senyawa H2O air ya, itu tidak bisa kita misalkan 1 beker gelas air kita reaksikan dengan 1 liter oksigen kita reaksikan dengan 1 liter hidrogen, itu jadinya 2 liter H2O. Nggak bisa ya, tentu ada perbandingan sendiri. Nah, itulah perbandingan tetap. Sama sepertinya kalau kita di Palembang itu kalau kita pengen buat pempek itu ada perbandingan tertentu ya. Misalkan 1:1 kilo ikannya kemudian 1 kilo untuk tepung terigunya ya. Itu perbandingannya. Artinya dalam senyawa itu ada perbandingan tetap yang tersendiri. Selanjutnya itu ada hukum Dalton, hukum kelipatan tetap. Hukum kelipatan tetap ini bunyi hukumnya ini, jika 2 senyawa dapat membentuk lebih dari jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, jika salah satu unsurnya dibuat tetap, maka massa unsur lainnya adalah bilangan bulat sederhana. Itu hukum Dalton ya. Berikutnya ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini bukan orangnya gay ya. Ini namanya Gay-Lussac. Tapi kakak nggak yakin ini pasti bukan orang gay ya. Dan hukum Avogadro. Hukum Gay-Lussac dan Avogadro ini sederhananya adalah perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume dan perbandingan jumlah partikel jika diukur pada suhu dan tekanan yang tetap. Oke, adik-adik, itu sekilas review 4 hukum dasar kimia. Selanjutnya kita akan masuk persatu ya, langsung ke soalnya aja ya, biar nggak ribet ya. Oke, jangan keluar dari video ini ya. Nah, adik-adik, pertama itu ada hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa. Seperti Kak sampaikan tadi bahwa massa sebelum dan cek. Oke, masuk ya. Ya, adik ada kesalahan teknis sedikit tadi, suaranya nggak masuk. Oke, kita lanjut kembali. Di hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa zat sebelum dan sesudah itu sama ya. Sama halnya dengan cinta. Oke, kita jangan terlalu serius ya.
kita santai aja, relax. Sama halnya seperti cinta. Cinta itu adalah sebuah energi yang tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya dapat dipindahkan ke dalam bentuk lainnya. Misalkan cinta seorang ayah kepada anaknya dibagi dengan anak pertama, anak kedua. Cinta seorang ibu kepada anak, cinta seorang ayah kepada istrinya, ya. Sama halnya seperti cinta kepada pasangan hidupnya, cinta kepada mantan, ya itu bisa dibagi dengan gebetan yang baru. Nah, itu ya. Cintanya tetap ada sebuah energi tidak dapat dimusnahkan tapi dapat dipindahkan. Ya. Kalau cinta sudah berbagi kepada gebetan, cinta kepada pacar yang sekarang pasti sudah luntur ya. Itulah kekekalan masa dalam kehidupan realitas sekarang ya. Oke, fokus ya adik. Kita ke hukum Lavoisier tadi. Ini ada soal. 1. Kristal iodid yang masanya 10 gram itu direaksikan dengan 10 gram gas hidrogen. Setelah bereaksi, ternyata didapatkan 2,5 gram gas hidrogen iodida. Tentukan massa zat yang tidak bereaksi. Ayo. Oke, sekarang kita lihat nih. Ada kristal iodin. Massanya 10 gram nih. Jadi 10 gram direaksikan dengan gas hidrogen H2 itu 10 gram menghasilkan gas HI itu sebanyak 2,5 gram. Seperti definisi tadi, bahwa hukum kekekalan massa itu massa zat sebelum dan sesudah itu harus sama. Kalau massa zat yang dihasilkan itu 2,5 gram, berarti massa zat sebelumnya itu harusnya 2,5 gram juga, tapi ada sisa. Ya, oke. Sekarang kita totalkan berapa? Ini totalnya 20 gram. Tinggal kita lihat aja sisanya berapa. Yang ditanya berapa? Tentukan massa zat yang tidak bereaksi. Berarti yang tidak bereaksi NaO, berarti ini setengah. Ini berapa nih? Jika massa natrium oksida yang dihasilkan, nah hasilnya nih 5,6 gram. Berapakah massa oksigen yang dibutuhkan? Sesuai dengan hukum kekekalan massa tadi, massa sebelum itu sama dengan massa sesudah reaksi. Ya, ini konsep dasarnya tadi ya. Ini soal seperti ini ya terkadang masuk di ujian nasional. Gampang. Oke, ini dicatat ya. Kalau massa akhirnya 5,6, massa awalnya ini 4 gram, Na-nya berapa massa O-nya? Ya pasti selisihnya, kurangin aja. Maka massa O2 adalah 5,6 dikurang 4 gram. Berapa? Ayo, berapa? 1,6 gram. Wah, gampang nggak? Iya, tentu dong. Masih gampang. Inilah hukum kekekalan massa, ya. Nah, ada yang pengen ditanyakan? Tentu ya, paham ya. Kalau ada yang dibingungkan, boleh nanti tanya sama kakak ya di Primagama, ya. Oke, kita lanjut ke hukum dasar kimia yang berikutnya. Hukum Proust. Nah, adik-adik, hukum Proust ini
Kakak ambil soal di soal ujian nasional. Ini kalau nggak salah di ujian nasional tahun 2018 ya. Eh, Gampang sih sebenarnya, terlihatnya susah, tapi ini cukup hot ya. Hot itu bukan susah adik, tapi diajak untuk berpikir kritis kita itu ya. Gini, kakak ajak untuk adik untuk beranalogi gini ya. Konsep dasarnya gini ya. Kalau kita pengen membuat senyawa air H2O, H2O itu terdiri dari unsur H dan unsur O. Kita pengen nih lihat perbandingan berapa nih perbandingannya ya, H dengan O ya dalam H2O. Atom relatif H itu sama dengan 1 ya, atom relatif O itu sama dengan 16 ya. Ini berarti hanya ada berapa nih? Ada 2 kali 1 2 berbanding dengan O nya ada berapa nih? 1 ya, 1 dikali atom relatif 16. Maka kita buat perbandingan sederhananya 1 berbanding 8. Nah ada di inilah perbandingan atom H dan massa atom H dan massa atom O di dalam senyawa H2O. Artinya kalau kita pengen membuat senyawa H2O itu massanya 1 banding 8. Kalau kita punya 1 gram hidrogen, maka akan bereaksi dengan 8 gram oksigen untuk membentuk H2O sebanyak berapa? H2O terbentuk 9 gram ya, sesuai dengan hukum Lavoisier. Seandainya kalau kakak punya 2 gram, berapa oksigen yang kita butuhkan? 2 kali lipatnya ya. Ini 2 kali lipat, berarti ini 2 kali lipat juga. Berapa? 16 gram. Itu. Ya, dan selanjutnya. Ya. Paham adik-adik sampai sini? Kalau adik-adik paham, baru kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Ya. Oke, sekarang kita lihat nih, kita aplikasikan ke soal nomor 3. Massa besi yang dilakukan, ini ada tiga percobaan ya. Massa besi yang direaksikan ada 14 gram, ada 3,5, ada 21 gram. Massa belerang yang direaksikan percobaan pertama 8 gram, 4 gram, 4 gram. Massa besi belerang terbentuk 22 gram, tidak ada sisa. 5,5 gram, ada sisa 2 gram belerang, 11 gram, dan ada sisa 14 gram besi. Nah, adik-adik tidak usah bingung dengan soal seperti ini ya. Kita lanjutkan baca soalnya. Massa besi belerang yang terbentuk pada reaksi antara 10 gram besi dengan 4 gram belerang. Nah, berapa massa besi yang terbentuk jika kita punya 10 gram besi direaksikan dengan 4 gram belerang? Gampang. Ya, gampang. Perhatikan video kakak. Perhatikan kata-kata kakak ya. Sekarang adik-adik kuncinya, triknya kita lihat saja nih. Di antara 3 percobaan ini yang mana yang habis tidak ada sisa? Yang mana? Ayo. Percobaan pertama tidak ada sisa ya, karena biar nggak bingung aja kita pakai percobaan yang pertama. Berarti perbandingan Fe dengan belerang di dalam FeS itu berdasarkan percobaan pertama 14 berbanding 8. Bisa nggak disederhanakan? Bisa dong. Kalau kita sederhanakan dibagi 2 aja ini, jadi 7 berbanding 4. Artinya kalau kita punya 14 gram belerang, maka akan bereaksi dengan 8 gram. Jika kita punya 14 gram besi, maka akan bereaksi dengan 8 gram belerang. Jika kita punya 7 gram besi, maka akan bereaksi dengan 4 gram belerang. Pertanyaannya, jika kita punya 10 gram besi dan kita punya 4 gram belerang, berapa massa FeS yang terbentuk? Kalau ini kan massa terbentuknya adalah 14 tambah 8 berapa tuh? Ya, 22. Ini 11, ya. Nah, kalau kita punya 10 gram besi dan 4 gram belerang, berapa massa FeS terbentuk? Ayo. Kuncinya kita tetap mengacu pada perbandingan. Kalau kita punya 4, berarti akan bereaksi dengan 7. Kita lihat aja nih yang mana yang habis duluan nih. Ternyata ini habis nih, ya. Kalau kita punya 7-10 gram ini habis bereaksi, habis semua, maka yang belerang yang bereaksi itu bukan 4, tapi di atas 4, tidak mungkin ya. Maka yang habis ini 4. Ini 4 habis, berarti dikali 1. Ini juga berarti dikali 1. Maka tetap tuh 7. Berarti
ada sisa berapa gram? Maka ada sisa besi sebanyak 3 gram. Kalau di pertanyaannya diganti, berapa massa besi yang tersisa? 3 gram. Berapa massa FeS yang terbentuk? Besi sulfida yang terbentuk berarti 7 ditambah dengan 4, ya tetap 11 gram. Oke. Gimana adik? Paham sampai ini? Paham nggak? Oke, paham ya. Kalau nanti nggak paham, adik boleh rekam aja nih di video ini, nanti bisa diulang-ulang kembali. Atau nanti tanya sama kakak via WA boleh. Di akhir video ini nanti ada kakak share nomor WA kakak, ya. Oke, paham ya? Kalau paham kita lanjut nih. Kalau nggak paham kita nggak lanjut ya. Oke, paham ya? Sip. Nomor 4. Nah, ada adik? Soal nomor 4. Senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Ya, berapa massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida terbentuk? Ini jawabannya kayaknya belum lengkap deh ya. Ada massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Berarti ada satu variabel lagi yang belum muncul di jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Ini sama seperti soal nomor 3 tadi adik-adik ya. Perbandingan massa unsur karbon. Nih. Massa unsur karbon berbandingan dengan oksigen di dalam senyawa CO2 ya, karbon dioksida itu katanya 3:8 ya, sampai mati pun itu 3:8 tetap ya adik-adik ya, tidak akan berubah, seperti cintaku padamu tidak akan lekang oleh waktu ya. Oke, ada nggak apa-apa sih, sedikit gombal ya. 3 gram karbon itu akan bereaksi dengan 8 gram oksigen. Seandainya jika unsur karbon itu ada 1,5 gram. 1,5 gram, kita punya 1,5 gram. Berapa massa oksigen yang bereaksi? Ini hubungannya apa nih? 1,5 dengan 3 ini apa hubungannya? Ya dibagi 2. Ini dibagi 2. Maka untuk 1,5 gram ini membutuhkan oksigen sebanyak setengah dari 8. Dibagi 2 juga. Berapa? 4 gram. Paham kan? Gampang. Ini kita nggak pakai rumus ya adik-adik ya. Kita pakai kimitaru, kimia tanpa rumus. Ini kalau kita pelajari pakai cara sekolah ini ribet nih. Adik-adik harus menghafal rumus. Ya. Harus menghafal rumus ya. Nggak usah diterima nggak pakai rumus. Kalau ditanya berapa massa karbon dioksida yang terbentuk? Ya udah kita tambah aja nih. Tambah seret jadi 5,5 gram. Wah, Kak, kok gampang amat ya? Iya dong. Kalau di prima gamma, soal kimia ya jadi mudah, ya, nggak ribet ya. Apalagi belajar sama kakak. Cie. Kak Herdi kece. Lanjut ya. Ada yang dibingungkan adik? Tidak ada yang bingung kan? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Waduh, ini hitungan ya? Ribet nggak ya? Kayaknya ribet nih. Kalau kita pakai cara sekolah ini pasti ribet adik. Sekarang kakak ajarin dengan cara kimitaru ya. Nggak jamin deh. Nggak ribet ya. Nggak susah. Oke, kita baca nih soalnya. Untuk membuat 4 gram besi 3 sulfat, kita untuk membuat 3 gram besi sulfat, 4 gram besi sulfat tadi. Ini ada sedikit kesalahan teknis. Oke, kita ganti pena. Kita pengen membuat besi Fe2SO4 ya. Besi 3 sulfat itu 4 gram katanya. 4 gram. Untuk membuat 4 gram besi 3 sulfat,
MR-nya 400 gram. Dari besi 3 oksida diperlukan massa besi sebanyak, ini soalnya agak membingungkan ya, bukan besi 3, kita ganti aja nih. Untuk membuat 4 gram besi sulfat diperlukan, nggak usah nih, kita hilangkan aja nih. Diperlukan massa besi sebanyak, nah ini baru benar nih. Berapa sih massa Fe yang diperlukan? Nah, untuk membuat 4 gram ini berapa sih massa Fe-nya? Gini ada di konsep dasar seperti ini ya. Konsep dasar seperti ini. Kita kembali ke konsep dasar mol. 1 mol ini, 1 mol itu memiliki senyawa, 1 mol senyawa atau zat ya, itu memiliki massa sama dengan MR-nya ya, atau AR. Massanya sama dengan massa molekul relatifnya ya. Massanya senilai dengan, oke, bahasa gini, 1 mol zat memiliki massa senilai MR atau AR. Jadi untuk 1 mol ini, 1 mol Fe2SO4 itu massanya berapa? Senilai dengan MR Fe2SO4. Berapa MR-nya? MR-nya 400. Berarti 1 mol ini memiliki massanya 400 nih. Ya. Berarti ini 1 mol ya. 1 mol Fe memiliki massa berapa sih Fe di sini? Di dalam Fe2SO4 ada 2. Fe-nya ada 2. Maka berapa sih atom relatif Fe? 56. Ya, di sini ada, di soalnya sudah ada 56. Berarti 56 dikali 2, 56 dikali dengan 2, 112. Berarti ini 1 molnya 112. Ya. Oke, perlahan ya. Kakak ulangi. 1 mol Fe2SO4 massanya senilai dengan MR. Kalau Fe2Fe itu massanya untuk 1 mol itu senilai 2 dikali atom relatifnya, berarti 112. Seandainya, nih kembali ke soal, kita punya 4 gram. Untuk 4 gram Fe2SO4 berapa massa Fe-nya saja? Itu kan maksud soalnya ya. Ini kalau kita pakai rumus adik-adik ribet ya. Ini nanti kakak share kalau pakai rumus ya. Ini kita selesaikan dulu pakai cara kimia taruh. Ini kita lihat, tinggal lihat aja nih perbandingannya ada nih. Hubungannya apa nih? Dari 400 ke 4 gram ini diapain nih? Dibagi 100, pinter. Ya. Dibagi 100, maka ini juga untuk 4 gram itu membutuhkan Fe-nya massanya senilai dibagi 100. Berapa? 1,12 gram saja. Widih. Kok mudah amat ya? Iya gitu dong. Kalau pakai cara Kimitaru ini jadi mudah jadi. Gimana kalau nggak pakai cara Kimitaru kak? Oke, kakak share nih. Kalau nggak pakai cara Kimitaru ya, kakak kasih tahu nih. Ini adik-adik ada rumusnya ya. Nah, kita kasih batas nih. Rumusnya itu massa X sama dengan atom relatif X dikali dengan N per MR dikali massa total. Ayo, apa nggak rumusnya nih? Mx sama dengan AR dikali N. N itu apa sih? Per MR dikali M total. Kalau ada adik yang hebat menghafal sih nggak apa-apa sih menghafal rumus. Tapi untuk di kimia ini akan lebih gampang kalau ada adik menggunakan logika. Ya, tanpa rumus. Kalau kita selesaikan berapa nih? Atom relatifnya. Ini berapa atom relatifnya? Kita pengen mencari massa Fe ya. Berapa? Berarti massa Fe sama dengan 56 kita kalikan dengan 2 ya. Karena Fe-nya ada berapa? Fe-nya itu ada 2 di dalam Fe2. 4 ya. Per MR-nya dikali 400 dikali 4. Nah, baru diselesaikan. Ya. Ini jadi 4 coret jadi 1/100 ya. 112 dibagi 100 dapat 1,12. Nah, ini adik-adik kalau kalian menggunakan rumus, ketika soalnya diganti sedikit, kalian bingung, ya. Tapi kalau kita sudah memahami konsep Kimitarunya, ya kakak yakin sih nggak susah, ya. Oke, gimana? Paham ya? Paham. Oke. Kalau ada ditanyakan, boleh nih, nanti boleh tanya sama kakak nih. Ya, lanjut ya.
Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini apa nih ya? Ini soal nomor 6. Pada reaksi antara logam magnesium sebanyak 10 gram dengan 6 gram oksigen. Sesuai persamaan, reaksi sebagai berikut. 2 Mg plus O2 menghasilkan 2 MgO. Ternyata dari percobaan dihasilkan 15 gram magnesium oksida. 15 gram magnesium oksida dan sisanya logam magnesium sebanyak 1 gram. Berapakah massa magnesium dan massa oksigen pada magnesium oksida? Oke, ini masih di soal tentang hukum dasar, tentang hukum Pros ya. Masa awalnya kita lihat nih perbandingan, kita buat perbandingan dulu deh. Ya. Sebenarnya gampang adik. Ya, kita menggunakan perbandingan tadi ya. Mg dengan oksigen di dalam MgO. Ini katanya awalnya itu ada 10 gram dengan 6 gram. Tapi ada sisa 1 gram. Logam magnesiumnya ada sisa 1 gram. Magnesiumnya ada sisa 1 gram. Ini awal nih, awalnya gini ya. Ada 10 gram magnesium direaksikan dengan 6 gram. Ternyata menghasilkan 15 gram magnesium. Magnesium 15 gram, berarti ada sisa 1 gram Mg. Kalau Mg ada 1 gram sisa, berarti kita buat ini berapa? Berapa yang bereaksi? Berarti bukan 10 dong. 9 berbanding 6. Ya kan? Apa susahnya? Gampang sekali. Ya, jadi berapa totalnya? Totalnya pasti 15. Jadi, mana? Berapakah perbandingan magnesium, massa magnesium dan massa oksigen dalam MgO? Jawabannya adalah E, ya. Oke. Kalau ini tadi kita belum contohin ini, berarti jawabannya ini A ya. Kalau yang ini tadi, ini jawabannya berarti 5,5B. Kalau yang ini tadi, jawabannya adalah D, 11 gram ya. Selanjutnya, kalau yang ini tadi, ini jawabannya apa nih? 1,6 gram B jawabannya. Ya, paham adik? Paham ya? Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Soal nomor berapa nih? Soal nomor 7. Tentang hukum Dalton adik-adik. Tentang hukum Dalton. Hukum Dalton itu tadi jika massa unsur, jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, jika massa salah satu unsurnya dibuat tetap, maka massa unsur lainnya adalah bilangan bulat sederhana. Bilangan bulat sederhana itu bisa angkanya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Untuk soal yang seperti ini, unsur nitrogen dapat bereaksi dengan oksigen membentuk dua jenis senyawa yang berbeda dengan perbandingan massa sebagai berikut. Jenis senyawa. Senyawa pertama, massa nitrogennya 28 gram, kemudian massa oksigennya 16 gram. Kemudian senyawa kedua, massa nitrogennya 14 gram, massa oksigennya 32 gram. Perbandingan massa atom nitrogen pada senyawa 1 dan senyawa 2 untuk massa oksigen yang sama. Berarti massa oksigennya adik-adik yang disamain. Ya. Jadi dari 16 ke 32 itu harus kita samain. Kita samain kemana? Terserah sih mau kita samain ke 16 atau kita samain ke 32, ya. Kalau kita disamain ke Kalau kita samain ke 16, kita pilih pena dulu ya. Oke. Ini massa N dengan O. Ya, ini senyawa 1, ini senyawa 2. Ini 28 gram. Ini 16 gram. Ini 14 gram berbanding dengan 32 gram. Katanya tadi berapa sih perbandingan massa atom nitrogen pada senyawa 1 dan senyawa 2 jika
jika massa oksigennya dibuat sama. Sama ini, kuncinya kita samain ini massa nih oksigennya. Kita samain ke berapa nih? Ke 32. Kalau kita samakan ke 32, berarti ini harus dibagi. Yang samakan ke 16, berarti ini harus dibagi 2. Berarti yang pertama itu 28 berbanding 16. 16. Yang senyawa keduanya kita samain ke 16. Berarti ini kita bagi 2. Berarti ini 16. Ini berapa nih? 7. Nih, sudah sama nggak nih? Sudah sama. Kalau sudah sama, berarti jika massa salah satu unsurnya dibuat tetap, maka massa unsur lainnya adalah bilangan bulat sederhana. Berarti ini perbandingannya adalah perbandingan sederhana. 28 berbanding 7. Kalau kita sederhanakan diapa ini? Berarti sama-sama dibagi 7. Kalau dibagi 7, berarti 4 berbanding 1. Mana jawabannya ada di A. Pinter. Nah, adik-adik, ini soal ini tipe soal ujian nasional di tahun 2018 kalau nggak seingat kakak ya. 2019 juga ada tapi beda soalnya ya. Ini tipe soal ujian nasional tahun 2018. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 8. Nomor 8 ya. Oke. Kita masuk ke soal hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini bukan orangnya G ya, memang namanya G. Atau jangan-jangan istilah G itu dari sini ya mulainya. Kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan nggak aja ya. Baik adik-adik, kita sama-sama baca soalnya. Pembakaran sempurna gas asetilen dapat ditulis sebagai berikut. C2H2. C2H2 kemudian dibakar dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. Belum setara. Kalau belum setara berarti disetarain dong, ya. Jika reaksi dilakukan pada tekanan yang sama, maka perbandingan volume C2H2 dan O2 itu ada berapa perbandingannya? Jika pada suhu dan tekanan sama. Kita tinggal setarakan aja. Karena sesuai dengan hukum Gay-Lussac tadi, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Ya. Dan perbandingan partikel, jumlah partikelnya. Ini hukum Gay-Lussac Avogadro ya. Kuncinya kita setarain dulu deh. Kalau kita pengen tahu koefisiennya kita setarain dulu. Gimana cara setarain? Gampang adik. Tinggal kita samain nah. Unsur-unsur yang ada di sebelah kiri tanda panah ini itu jumlahnya harus sama dengan unsur-unsur yang ada di sebelah kanan. Misalkan di C. C-nya ada berapa nih? Ada 2. C di sini ada berapa? 1. Maka ini enggak setara. Kita harus setarakan. Samakan nih. Jadi gini, tuh, kita samain ya, jadi 2. Kemudian H, atom H. Atom H udah setara belum? H di sini ada 2, H di sini ada 2. Berarti sudah sama? Sudah sama. Sekarang O. O di sini ada berapa nih? Ada 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Di sini, di sebelah kiri itu ada 2. Maka 2 ini dikali berapa sama dengan 5? Dikali 2,5. Ya, atau 5/2. Nah, berapa sih perbandingan volume C2H2 dengan O2? Ya udah kita lihat aja perbandingan sesuai dengan hukum Dalton, hukum Gay-Lussac. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Gay-Lussac Avogadro ya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Berarti koefisien ini itu 1. Koefisien di sini juga berapa nih? 1 ya. 1 nggak ada ya? Adanya 2. Kenapa? Ini pasti jawabannya D nih. Kenapa kita jadikan 2? Karena ini adalah bilangan pecahan. Untuk biar nggak jadi pecahan, kita kalikan dengan 2. Kalau kita kalikan 2 ya berarti semuanya 2C2H5 plus 5O2 menghasilkan 2CO2 plus H2O. Ini bukan 2, 4 ya. 4, ini jadi 2. Maka perbandingannya adalah 2:2. Oke, gampang adik? Gampang. Soal ulu
Tapi ini soal U-nya di tahun berapa ya? Tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Oke, soal yang terakhir. Soal yang terakhir nomor 9. Nomor 9 ya, soal yang terakhir. Soal UN juga, adik. Sama-sama kita baca. Tahap awal pembuatan asam sitrat dalam industri melibatkan reaksi oksidasi amonia yang menghasilkan nitrogen monoksida dan uap air menurut reaksi sebagai berikut. 4NH3 plus 5O2 menghasilkan 4NO dan 6H2O. Pertanyaannya, volume uap air yang dihasilkan pada reaksi 6 liter gas amonia pada suhu dan tekanan sama berapa? Kembali lagi ke hukum Avogadro, Gay-Lussac Avogadro. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel. Ya, kita lihat aja nih. Ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Di sini reaksinya sudah setara ya. Kalau sudah setara, kita nggak perlu nyetarain lagi. Berarti kita langsung bisa menggunakan koefisiennya di sini. Ya, kita pengen tahu nih, untuk 4 gram NH3 volumenya 6 liter, kalau 6 H2O koefisiennya 6, berapa sih volumenya? Ya, ini maka pakai aja seperti ini. Volume H2O itu sama dengan berapa sih koefisien yang ditanya? H2O ya, 6 per koefisien NH3 yang diketahui 4, kita kalikan dengan jumlah volume yang diketahui 6. Volume NH3 yang diketahui berapa? 36 per 4. Berapa? 9 gram. Oke, ada pertanyaan tadi sejauh ini? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Wow, mana bisa bertanya loh kak, ini kan nggak bisa bertanya ya. Kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa, bisa nanti, bisa via WA kakak. Nanti di ujung slide ini ada nomor WA kakak. Nah, sekilas lagi kakak akan mereview. Jadi hukum dasar kimia ini ada 4 tadi ya. Ada hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa, ada hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Jadi massa unsur itu dalam senyawa itu selalu tetap ya, tidak ada bisa berubah sampai mati pun, sampai kiamat iya, sampai kakek nenek iya, betul ya, sampai kakek nenek tetap ya. Kemudian ada hukum kelipatan tetap, hukum hukum Dalton ditemui oleh Pak Dalton ya. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, kemudian jika massa salah satu unsurnya dibuat tetap, maka massa unsur lainnya adalah bilangan bulat sederhana ya. Biasanya ada hukum Avogadro Gay-Lussac ya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Oke adik-adik, kalau tidak pertanyaan berarti cukup sampai di sini pertemuan kita di siang hari ini untuk mengisi kekosongan adik-adik selama libur. Kakak doakan semoga sukses. Ini ada WA kakak nih. Sebelumnya silakan follow IG kakak ya. Ini IG kakak Herdi_P6 ya. Itu underscore ya, bukan strip ya. Herdi_P6. Kemudian ini WA kakak, boleh WA adik 0823 7296 6011. Kalau mau subscribe channel kakak, channel YouTube kakak boleh. Silakan dicari aja tuh Wak Anang ya. Kenapa sih Wak Anang? Gak usah kak jelasin ya, pasti nggak tahu ya. Nah adik tetap stay di rumah, jangan kemana-mana karena di luar itu berbahaya. Mendingan adik-adik tetap berada di rumah untuk menjaga agar perkembangan virus coronanya tidak menyebar luas ya. Selama 14 hari ke depan ya, jangan kemana-mana, tetap berada di rumah. Kita jarak tidak memisahkan kita untuk belajar adik-adik ya. Kita tetap bisa belajar melalui webinar, melalui grup WA mentornya masing-masing. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Jangan lupa belajar, tetap semangat walaupun nggak ke sekolah. Jangan digunakan waktu libur ini untuk pelesiran atau nongkrong di mall atau kemana-mana, nggak usah.
mending adik-adik belajar di rumah aja. Gunakan waktu yang diberikan ini untuk istirahat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.